Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kisah seorang Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, Umar bin Khattab terkenal sebagai orang yang berwatak keras dan bertubuh tegak. Seringkali pada awalnya sebelum masuk Islam, kaum muslimin mendapatkan perlakuan kasar darinya. Sebenarnya di dalam hati Umar sering berkecambuk perasaan-perasaan yang berlawanan antara pengganggunya terhadap ajaran nenek moyang, kesenangan terhadap hiburan, dan mabuk-mabukan dengan kekagumannya terhadap ketabahan kaum muslimin, serta bisikan hatinya bahwa boleh jadi apa yang dibawa oleh Islam itu lebih mulia dan lebih baik. Sampailah kemudian suatu hari beliau berjalan dengan pedang terhunus untuk segera menghabisi Rasulullah SAW. Namun di tengah jalan beliau dihadang oleh Abdullah An-Nahham Al-Adawi seraya bertanya, "Hendak kemana engkau ya Umar?" "Aku hendak membunuh Muhammad," jawabnya. "Apakah engkau akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhra jika engkau membunuh Muhammad? Jangan-jangan engkau sudah murtad dan meninggalkan agama asalmu?" tanya Umar. "Maukah engkau kutunjukkan yang lebih mengagetkan dari itu, wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuanmu dan iparmu telah murtad dan telah meninggalkan agamamu," kata Abdullah. Setelah mendengar hal tersebut, Umar langsung menuju ke rumah adiknya. Saat itu dalam rumah tersebut terdapat Khabbab bin Al yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada keduanya, yaitu Fatimah, saudara perempuan Umar, dan juga suaminya. Namun ketika Khabbab merasakan kedatangan Umar, dia segera bersembunyi di balik rumah, sementara Fatimah segera menutupi lembaran Al-Quran. Sebelum masuk rumah, upaya Umar telah mendengar bacaan Khabbab, lalu ia bertanya, "Suara apakah yang tadi saya dengar dari kalian?" "Tidak ada suara apa-apa kecuali obrolan kami berdua saja," jawab mereka. "Pasti kalian telah murtad," kata Umar dengan geram. "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran bukan berada pada agamamu?" jawab ipar Umar. Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung menendangnya dengan keras hingga jatuh dan berdarah. Fatimah segera membangunkan suaminya yang berlumuran darah. Namun Fatimah pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Maka berkatalah Fatimah kepada Umar dengan penuh amarah, "Wahai Umar, jika kebenaran bukan terdapat pada agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah." Melihat keadaan saudara perempuannya dalam berdarah-darah, timbul penyesalan dan rasa malu di hati Umar. Lalu dia meminta lembaran Al-Quran tersebut, namun Fatimah menolaknya seraya mengatakan bahwa Umar najis dan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang telah bersuci. Fatimah memerintahkan Umar untuk mandi jika ingin menyentuh mushaf tersebut, dan Umar pun menurutinya. Setelah mandi, Umar membaca lembaran tersebut lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia berkomentar, "Ini adalah nama-nama yang indah dan suci." Nah, kemudian beliau terus membaca surat Toha, yang artinya, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku." Beliau berkata, "Betapa indah dan mulianya ucapan ini, tunjukkan padaku di mana Muhammad." Mendengar ucapan tersebut, Khabbab bin Ar keluar dari balik rumah seraya berkata, "Bergembiralah wahai Umar, saya berharap bahwa doa Rasulullah pada malam Kamis lalu adalah untukmu." Beliau berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Rasulullah sekarang berada di sebuah rumah di kaki Bukit Sofa. Umar bergegas menuju rumah tersebut seraya membawa pedangnya. Tiba di sana dia mengetuk pintu. Seseorang yang berada di dalamnya berupaya mengintipnya lewat celah pintu. Dilihatnya Umar bin Khattab datang dengan garang bersama pedangnya. Segera dia beritahu Rasulullah SAW dan mereka pun berkumpul. Hamzah bertanya, "Ada apa?" "Umar," jawab mereka. "Umar? Bukakan pintu untuknya. Jika dia datang membawa kebaikan, kita sambut. Tapi jika dia datang membawa keburukan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri."
Rasulullah SAW memberi isyarat agar Hamzah menemui Umar. Lalu Hamzah segera menemui Umar dan membawanya menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memegang baju dan gagang pedangnya, lalu ditariknya dengan keras seraya berkata, "Engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu sebagaimana yang telah dialami oleh Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Maka berkata Umar, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah." Kesaksian Umar tersebut disambut gema takbir oleh orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut hingga suaranya terdengar ke Masjidil Haram. Masuk Islamnya Umar menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang musyrik. Sebaliknya disambut sukacita oleh kaum muslimin. Ibnu Mas'ud berkata, "Kami dahulu tidak ada yang berani sholat di depan Ka'bah hingga Umar masuk Islam." Nah, setelah Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma masuk Islam serta jumlah kaum muslimin semakin banyak, orang kafir Quraisy semakin kalang kabut. Upaya mereka untuk menghalangi dakwah Rasulullah semakin kehilangan arah. Salah satunya adalah upaya mereka dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah menghadap Rasulullah untuk menawarkan beberapa tawaran yang menurut mereka dapat menghentikan dakwah beliau. Utbah yang dikenal dengan panggilan Abu Walid menyampaikan tawaran tersebut kepada Rasulullah, yaitu jika Rasulullah menginginkan harta yang banyak maka mereka akan memberikan kepadanya sehingga Rasulullah menjadi orang yang paling kaya raya di antara mereka, dan jika Rasulullah menginginkan kekuasaan maka mereka akan menjadikan beliau penguasa di antara mereka, namun dengan syarat beliau menghentikan dakwanya. Setelah mendengar tawaran yang disampaikan Abdul Walid atau Abul Walid hingga tuntas, Rasulullah membaca ayat yang artinya Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, "Hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami padanya." Akhirnya Abul Walid kembali menemui kaumnya dengan membawa kegagalan. Bahkan justru dia terkagum-kagum dengan ayat-ayat yang telah dibaca Rasulullah, sehingga kaumnya menuduh Rasulullah telah menyihirnya. Nah, itu adalah bagaimana awal Islam mulai berani semenjak masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kisah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.